Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernahkah kalian merasa sudah memberikan segalanya dengan tulus, tapi justru diremehkan hanya karena tidak pamer harta? Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati sekaligus bikin gregetan tentang seorang menantu bernama Yulita. Kisah ini berlatar di sebuah pesta pensiun yang megah, di mana sebuah kalimat dari ayah mertua seketika menghancurkan harga diri. Namun jawaban sang suami justru membungkam satu ruangan. Sebelum kita masuk ke cerita, yuk absen dulu biar kita makin akrab. Like video ini jika kalian percaya bahwa ketulusan lebih berharga daripada uang. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan bab-bab berikutnya. Tulis di kolom komentar, sebutkan nama kalian, asal kota, dan ketik hadir, agar saya tahu dari mana saja sahabat setia Cerita Momo berasal. Sudah siap melihat bagaimana Yulita menghadapi mertua yang hanya memandang materi? Mari kita mulai. Suara pisau beradu dengan talenan terdengar berirama di dapur rumah mewah bercat putih itu sejak pukul 4 pagi. Di saat penghuni lain masih terlelap dalam selimut tebal dan pendingin ruangan yang nyaman, Yulita sudah sibuk berkutat dengan berbagai macam bumbu dapur. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya, namun wanita berwajah teduh itu tidak berniat berhenti sejenak pun. Hari ini adalah hari penting. Hari di mana ayah mertuanya, Pak Heru, merayakan pesta pensiun setelah puluhan tahun mengabdi di perusahaan negara. Sebagai menantu, Yulita ingin memberikan yang terbaik. Di atas kompor, panci besar berisi kaldu sapi sedang mendidih perlahan. Aromanya harum, namun Yulita sangat berhati-hati. Ia tidak menggunakan penyedap rasa buatan, dan takar garamnya pun sangat minim. Ia tahu betul, Pak Heru memiliki riwayat hipertensi yang cukup parah, sementara Ibu Anin, ibu mertuanya, memiliki pencernaan yang sensitif. Kalau pesan catering, mereka pasti pakai banyak garam dan santan kental. Kasihan ayah dan ibu nanti, gumam Yulita pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa rasa lelah ini sepadan demi kesehatan mertuanya. Saat Yulita sedang mencicipi kuah sop, terdengar suara langkah kaki yang tegas, diiringi bunyi sepatu hak tinggi yang menggema di lantai marmer. Yulita menoleh dan mendapati kakak iparnya, Siska, berdiri di ambang pintu dapur sambil memencet hidungnya dengan ekspresi jijik. Ya ampun, Yulita, pagi-pagi rumah sudah bau bawang begini, keluh Siska dengan nada tinggi yang sengaja dibuat-buat. Siska melangkah masuk, namun ia menjaga jarak dari meja dapur agar pakaian tidurnya yang berbahan sutra tidak kotor. Kamu ini niat banget sih cari muka? Hari ini kan pesta besar ayah. Seharusnya kita pesan catering dari hotel bintang 5 biar bergengsi. Kalau masak sendiri begini, apa kata tamu-tamu kehormatan nanti? Dikira ayah nggak mampu sewa koki profesional. Yulita tersenyum tipis, mencoba menahan rasa perih di hatinya. Ia sudah terbiasa dengan lidah tajam Siska. Bukan begitu, Mbak Siska. Aku cuma khawatir sama kesehatan ayah. Dokter bilang tekanan darah ayah lagi naik minggu ini. Kalau makan catering luar, takutnya nggak terkontrol. Jadi aku inisiatif masak menu spesial yang aman buat ayah dan ibu. Siska tertawa remeh, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga. Halah, alasan kesehatan. Bilang saja suamimu, si Farid itu, lagi nggak punya duit buat patungan bayar catering mahal, kan? Makanya kamu sok rajin masak biar kelihatan berkontribusi. Klasik banget taktik orang susah. Yulita menghentikan tangannya yang sedang memotong wortel. Hatinya mencelos. Memang benar, bisnis Farid sedang mengalami sedikit guncangan bulan ini, tapi bukan itu alasan utamanya memasak. Ia melakukannya karena ia peduli. Namun, menjelaskan hal itu pada Siska sama saja bicara pada tembok. Oh ya, lihat dong. Siska tiba-tiba mengubah topik, mengangkat sebuah tas tangan berwarna merah marun yang sejak tadi ia tenteng. Bagus enggak? Ini koleksi terbaru dari Paris. Mas Broto baru belikan kemarin buat aku pakai di pesta ayah nanti malam. Harganya? Bisa buat beli motor 2 biji lah. Mas Broto bilang, menantu yang baik itu harus bisa menjaga penampilan biar mertua bangga. Siska mengelus tas mahalnya dengan tatapan memuja, lalu melirik sinis ke arah Yulita yang hanya mengenakan daster rumahan yang sudah agak pudar warnanya. Kasihan ya kamu, Yulita. Farid kapan terakhir kali belikan kamu barang branded? Atau jangan-jangan, buat beli bedak saja kamu harus mikir 2 kali.
Yulita menarik napas panjang, berusaha meredam emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. Mas Farid selalu memberikan yang terbaik semampunya. Mbak, bagi aku, kebahagiaan rumah tangga bukan diukur dari tas mahal. Naif banget kamu, potong Siska cepat. Dengar ya, Yulita. Di keluarga ini, apalagi di mata ayah, rasa hormat itu berbanding lurus dengan tebalnya dompet. Kamu lihat nanti malam, siapa yang bakal dipuji ayah di depan teman-temannya. Jelas bukan Farid yang cuma bawa rantang makanan, tapi Mas Broto yang sudah transfer puluhan juta buat sewa gedung. Siska memutar tumitnya, hendak meninggalkan dapur, namun ia berhenti sejenak di pintu. Saran aku, mending kamu mandi deh. Bau bumbu dapur itu bikin sakit kepala. Jangan sampai nanti pas tamu datang, kamu malah dikira pembantu baru. Sepeninggal Siska, Yulita kembali menatap panci sop di depannya. Air matanya hampir jatuh, namun ia tahan sekuat tenaga. Ia teringat wajah lelah suaminya, Farid, yang semalam pulang larut demi mencari klien tambahan. Ia teringat wajah Ibu Anin yang selalu tersenyum lembut padanya meski tak banyak bicara karena sakit. Sabar, Yulita. Sabar, bisiknya pada diri sendiri. Yang penting ayah dan ibu sehat. Tuhan tidak tidur. Tanpa Yulita sadari, dari balik pintu ruang tengah yang sedikit terbuka, sepasang mata tua menatapnya dengan pandangan nanar. Itu Ibu Anin. Wanita parubaya itu mendengar semua percakapan tadi. Tangannya yang gemetar mencengkeram pegangan kursi roda, ingin sekali ia berteriak membela menantunya, namun suaranya tercekat. Ibu Anin hanya bisa menangis dalam diam, menyimpan sebuah kenyataan pahit yang belum sanggup ia ungkapkan. Pagi itu berlalu dengan kesibukan yang semakin padat, namun hati Yulita terasa semakin sepi di tengah keramaian rumah yang mulai berhias. Ia tidak tahu bahwa hinaan Siska di dapur tadi hanyalah permulaan dari badai besar yang akan menghantamnya di pesta nanti malam. Setelah kepergian Siska dari dapur, Yulita terdiam sejenak menatap pantulan dirinya di pintu oven yang mengkilap. Bayangan wanita dengan daster sederhana dan rambut terikat asal-asalan itu tampak sangat kontras jika dibandingkan dengan kemewahan rumah ini. Namun, di balik penampilan yang sering dihina itu, tersimpan jejak pengorbanan yang tak pernah tercatat dalam buku jasa keluarga Pak Heru. Yulita menyeka sudut matanya yang sedikit basah, lalu kembali menata piring-piring saji dengan tangan yang gemetar namun tetap telaten. Ia tidak ingin emosinya merusak masakan yang ia siapkan dengan penuh cinta untuk kesehatan mertuanya. Pikiran Yulita melayang jauh ke kejadian 2 tahun lalu, sebuah rahasia besar yang ia kunci rapat di dasar hatinya hingga hari ini. Saat itu, Dina, adik bungsu Farid, datang menemuinya dengan mata sembab di teras rumah. Dina menangis terseduh-seduh karena terancam tidak bisa melanjutkan kuliah kedokterannya di semester akhir. Pak Heru saat itu sedang mengalami kerugian besar dalam investasi hari tuanya yang gagal. Sementara Broto dan Siska mendadak mengaku tidak memiliki uang tunai sama sekali karena baru saja mencicil mobil mewah keluaran terbaru. Di saat genting itu, Yulitalah yang diam-diam menemui Dina di dalam kamarnya yang gelap. Tanpa sepengetahuan Farid sekalipun, Yulita menyerahkan seluruh uang tabungan hasil kerja kerasnya sebagai editor lepas yang ia kerjakan hingga larut malam selama bertahun-tahun bahkan sebelum mereka menikah. Pakai ini untuk uang pangkalmu dan biaya semestermu, Dina. Jangan bilang siapa-siapa, apalagi ayah. Biarkan ayah merasa tenang dan tidak merasa gagal sebagai kepala keluarga di masa sulitnya, bisik Yulita kala itu sambil menggenggam tangan Dina yang dingin dan gemetar. Hingga detik ini, Pak Heru masih percaya bahwa sebuah beasiswa misterius dari yayasan luar negeri lah yang telah menyelamatkan pendidikan putri bungsunya, padahal itu adalah tetesan keringat dan penghematan luar biasa dari menantu yang kini selalu ia remehkan sebagai orang yang tidak punya modal dan tidak memberikan kontribusi materi. Bukan hanya soal pendidikan Dina, ingatan Yulita kemudian beralih pada sosok Ibu Anin yang kondisinya kian melemah. Setiap bulan, Yulitalah yang selalu mengatur jadwal kunjungan rutin Ibu Anin ke dokter spesialis jantung, secara diam-diam agar Pak Heru tidak cemas memikirkan biaya. Ia pulalah yang dengan sabar setiap pagi memilah butiran-butiran obat ke dalam kotak-kotak harian, agar Ibu Anin tidak salah minum dosis. Siska dan menantu lainnya mungkin sering datang di hari Minggu dengan gaya glamor, membawakan buah-buahan mahal atau suplemen impor yang hanya dipajang sebagai hiasan di atas meja untuk pamer di media sosial. Namun Yulitalah yang dengan kuat menggendong Ibu Anin ke kamar mandi saat wanita tua itu merasa lemas.
Yulita juga yang sering terjaga sepanjang malam hanya untuk mengompres dahi Ibu Anin saat demam menyerang, sambil membisikkan doa-doa kesembuhan di telinganya. Yulita bahkan seringkali melewatkan kesempatan untuk membeli baju baru, sepatu bagus, atau sekadar pergi ke salon hanya karena ia lebih memilih menyisihkan sebagian besar gajinya untuk membeli vitamin khusus dan alat bantu kesehatan yang tidak ditanggung oleh asuransi untuk Ibu Anin. Ia melakukan semuanya dalam sunyi yang sangat dalam, seolah-olah semua kebaikan itu adalah kewajiban yang memang tidak perlu dipamerkan kepada dunia. Baginya, melihat Ibu Anin bisa bernapas lega tanpa sesak dan melihat Dina meraih mimpinya menjadi dokter adalah bayaran yang jauh lebih dari cukup. Meski risikonya ia harus terus menelan hinaan dan dipandang sebelah mata oleh anggota keluarga yang lain setiap harinya. Suatu sore yang hujan, Farid pernah memergoki Yulita sedang menghitung sisa uang di dompetnya yang tampak sangat tipis, bahkan nyaris kosong. Farid yang saat itu baru saja mulai membangun kembali bisnisnya yang sempat goyah, merasa sangat bersalah melihat istrinya hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim. Farid menggenggam tangan istrinya dengan erat dan berkata dengan suara serak, bahwa dia merasa gagal sebagai suami, karena belum bisa memberikan perhiasan atau kemewahan yang layak seperti yang dimiliki Siska. Namun, dengan senyum lembut yang tulus, Yulita hanya menjawab bahwa selama mereka masih bisa makan bersama dengan tenang dan melihat kedua orang tua mereka sehat, itu sudah lebih dari cukup bagi dirinya. Ketulusan Yulita inilah yang menjadi kekuatan terbesar bagi Farid, sekaligus menjadi duri yang menusuk di dalam batinnya, karena Farid tahu betapa besar beban finansial dan mental yang ditanggung istrinya sendirian, demi menjaga marwah dan harga diri ayahnya di mata orang lain. Kembali ke masa kini di dapur yang mulai panas, Yulita kembali teringat ucapan Siska tentang tas bermerek yang harganya selangit tadi. Ia melirik pergelangan tangannya yang kosong, tanpa jam tangan mewah atau gelang emas yang berkilau seperti milik kakak iparnya. Satu-satunya perhiasan yang ia miliki hanyalah cincin kawin yang sudah agak pudar warnanya namun, tetap ia jaga kebersihannya dengan penuh rasa hormat. Namun, jauh di dalam laci lemari pakaiannya di rumah kecil mereka, tersimpan sebuah map coklat yang berisi semua catatan medis Ibu Anin, kwitansi penebusan obat, dan bukti-bukti transfer pembayaran kuliah Dina yang tersusun sangat rapi. Map itu adalah bukti bisu yang paling nyata bahwa dialah tiang penyangga utama keluarga ini di saat badai finansial datang menghantam, sementara anggota keluarga yang lain sibuk menyelamatkan gaya hidup mewah dan ego mereka sendiri. Yulita tersadar dari lamunannya yang panjang saat mendengar suara pintu gerbang dibuka dengan kasar diikuti deru mobil yang sangat ia kenal. Itu pasti Farid yang baru kembali dari kantor dengan wajah lelah untuk menjemputnya sebelum acara besar malam ini dimulai. Yulita segera mematikan kompor, merapikan piring-piring yang sudah tertata, dan bergegas masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Ia tahu Pak Heru sudah menyiapkan pidato kehormatan yang megah tentang keberhasilan anak-anaknya, dan ia juga sangat yakin bahwa Siska tidak akan berhenti memojokkan serta mempermalukannya di hadapan para tamu undangan yang hadir nanti. Setiap langkah yang diambil Yulita menuju kamar mandi terasa sangat berat namun tetap mantap. Ia bukan sedang bersiap menuju sebuah pesta perayaan pensiun yang penuh tawa, melainkan sedang berjalan menuju sebuah takdir yang akan membuktikan bahwa logika materi yang diagungkan oleh Pak Heru selama ini akan segera terpatahkan oleh kenyataan pahit yang tersimpan rapat. Yulita menarik napas dalam-dalam, menguatkan batinnya untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk dan pandangan merendahkan dari keluarga besarnya. Ia tidak butuh pujian atau sanjungan, tapi ia juga tidak pernah menyangka bahwa pengabdiannya yang selama ini tersembunyi dalam diam akan segera menjadi senjata yang sangat kuat bagi suaminya untuk membela harga dirinya di hadapan semua orang. Kesabaran Yulita sudah berada di titik puncaknya, dan malam ini, di bawah lampu kristal aula pesta, segalanya akan berubah selamanya. Farid melangkah masuk ke dalam rumah dengan bahu yang tampak merosot dan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Yulita, yang baru saja selesai merapikan diri setelah berjam-jam di dapur, segera menghampiri suaminya dengan tatapan cemas. Ia tidak perlu bertanya untuk tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Farid segera menggenggam tangan Yulita, mencoba mencari kekuatan di sana, namun getaran di jemarinya tidak bisa menyembunyikan kegundahan hatinya. Di dalam kamar yang tertutup rapat, Farid akhirnya menunduk dan mengaku bahwa proyek besar yang selama ini ia perjuangkan untuk menstabilkan keuangan mereka baru saja dibatalkan secara sepihak oleh klien. Pembatalan itu bukan hanya berarti kehilangan keuntungan, tetapi juga berarti modal yang sudah mereka keluarkan hangus begitu saja. Farid merasa sangat terpukul, terutama karena ia ingin sekali memberikan hadiah istimewa untuk pesta pensiun ayahnya agar Yulita tidak terus-menerus dipandang rendah oleh anggota keluarga yang lain.
Yulita hanya bisa mengusap punggung suaminya dengan lembut, membisikkan kata-kata penenang bahwa rezeki bisa dicari lagi, asalkan mereka tetap bersama. Namun, ketenangan di dalam kamar itu segera pecah ketika suara nyaring Pak Heru memanggil mereka dari ruang tengah. Dengan berat hati, pasangan suami istri itu melangkah keluar menuju ruang keluarga yang sudah dipenuhi oleh Broto dan Siska. Di atas meja jati yang besar, Pak Heru tampak sedang memegang sebuah buku catatan kecil, sementara di depannya bertumpuk beberapa amplop tebal dan bingkisan mewah. Pak Heru menatap Farid dan Yulita dengan tatapan yang sangat dingin, sangat kontras dengan senyuman lebar yang ia berikan kepada Broto beberapa saat sebelumnya. Siska, yang duduk bersandar dengan kaki bersilang, tampak sengaja memainkan kunci mobil mewahnya sambil melirik ke arah kantong plastik berisi buah-buahan segar yang diletakkan Yulita di atas meja. Buah-buahan itu adalah pilihan terbaik yang dibeli Yulita dengan sisa uang belanja terakhirnya. Sengaja dipilih yang paling matang dan organik demi kesehatan jantung mertuanya. Nah, ini dia anak kedua ayah, ujar Pak Heru dengan nada sarkastik yang kental. Broto baru saja menyerahkan sumbangan tambahan untuk pesta nanti malam. 20 juta rupiah, tunai. Dia bilang itu hanya uang jajan tambahan supaya pesta, ayah tidak terlihat murahan di mata teman-teman sejawat ayah. Benar-benar menantu yang tahu cara memuliakan orang tua. Siska menyambar ucapan itu dengan tawa kecil yang terdengar mengejek. Iya, yah. Mas Broto memang paling gak tega kalau lihat ayah kurang fasilitas. Apalagi ini momen sekali seumur hidup. Jadi, Farid sama Yulita bawa apa buat ayah? Tadi aku lihat ada plastik buah di meja. Apa cuma itu? Masa di hari besar ayah, cuma bawa makanan yang bisa dibeli di pinggir jalan? Farid terdiam, tenggorokannya terasa tersumbat. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop yang jauh lebih tipis dari milik Broto. Itu adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membayar cicilan rumah mereka bulan depan, namun ia terpaksa mengambilnya demi menjaga sedikit harga dirinya di depan sang ayah. Dengan tangan sedikit bergetar, Farid meletakkan amplop itu di depan Pak Heru sambil meminta maaf karena jumlahnya tidak seberapa. Pak Heru membuka amplop itu, menghitung isinya dengan gerakan kasar, lalu melemparnya kembali ke meja seolah benda itu adalah sampah yang menjijikan. Hanya segini? Kamu tidak malu pada kakakmu? Kamu tahu sendiri biaya gedung dan catering yang diminta Ibu Anin itu mahal. Ayah sudah berharap banyak padamu, tapi ternyata kamu tetap saja menjadi beban di saat-saat penting begini. Ibu Anin yang duduk di sudut ruangan tanpa ingin berbicara. Matanya berkaca-kaca menatap Yulita. Namun ia hanya bisa terbatuk kecil saat Pak Heru memberikan tatapan peringatan agar ia tidak ikut campur. Pak Heru kemudian bangkit berdiri, menatap Yulita dengan penuh penghinaan. Yulita, seharusnya kamu sebagai istri bisa mendorong suamimu untuk lebih sukses, bukan malah pasrah hidup serba kekurangan begini. Lihat Siska, dia selalu tahu cara mendukung Broto agar karirnya melesat. Jangan sampai nanti di pesta, kalian malah membuat malu ayah karena tidak bisa tampil sebanding dengan yang lain. Hati Yulita terasa seperti diiris sembilu. Ingin sekali ia berteriak bahwa uang yang ada di dalam amplop tebal milik Broto itu pun, seringkali hasil dari pinjaman terselubung yang bunganya kadang harus ia tutupi diam-diam agar Pak Heru tidak tahu. Ingin sekali ia membongkar bahwa buah-buahan yang dihina Siska itu, jauh lebih berharga untuk kelangsungan hidup Pak Heru, daripada uang jutaan rupiah yang akan habis dalam semalam. Namun, Yulita memilih untuk menelan kembali semua kata-katanya. Ia hanya menunduk, menerima setiap cacian itu sebagai bagian dari ujian kesabarannya. Siska terus memprovokasi dengan membandingkan penampilannya yang glamor dengan gaun sederhana yang dikenakan Yulita. Pak Heru bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa ia menyesal telah menyetujui pernikahan Farid dan Yulita jika hasilnya hanya memberikan kekecewaan secara materi di hari tuanya. Kalimat itu benar-benar menjadi hantaman telak bagi Farid yang sejak tadi berusaha menahan emosinya. Malam yang seharusnya menjadi perayaan penuh syukur bagi Pak Heru kini terasa seperti medan perang finansial bagi Yulita dan Farid. Mereka berdiri mematung di tengah ruangan, sementara anggota keluarga yang lain tertawa bangga atas sumbangan materi yang mereka berikan. Pak Heru tidak pernah menyadari bahwa amplop tipis dari Farid adalah bentuk pengorbanan terakhir dari anak yang paling peduli padanya, sementara tawa Siska adalah racun yang perlahan menghancurkan kehangatan keluarga mereka. Dengan perasaan yang hancur, Yulita dan Farid bersiap menuju aula pesta, membawa luka yang semakin menganga di bawah permukaan senyum palsu yang harus mereka tunjukkan kepada dunia. Di pesta itulah,
Rasa sakit ini akan mencapai puncaknya. Ketegangan di ruang tamu itu tiba-tiba pecah oleh suara gelas yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Semua mata tertuju ke arah Ibu Anin yang sudah terduduk lemas di kursi rodanya dengan napas yang tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya mencengkeram dada kirinya dengan kuat. Yulita adalah orang pertama yang berlari menghampiri, sementara Pak Heru dan Siska sempat terpaku selama beberapa detik karena terkejut. Ibu! Ibu kenapa? Teriak Yulita panik sambil menyangga tubuh mertuanya agar tidak terjatuh ke lantai. Farid segera menyusul, mencoba memberikan ruang udara bagi ibunya, sementara Pak Heru mulai panik dan berteriak memanggil supir. Di tengah kepanikan itu, Siska justru sibuk menyelamatkan tas merah marunnya agar tidak terkena tumpahan air minum. Aduh, ayah, cepat bawa ke rumah sakit. Jangan sampai acara nanti malam batal gara-gara ini, undangannya sudah tersebar kemana-mana. Bukannya mengkhawatirkan kondisi sang ibu, Siska malah lebih merisaukan pesta besar yang sudah ia banggakan. Rumah sakit menjadi sangat sunyi ketika malam mulai merayap. Di depan ruang perawatan intensif, Pak Heru tampak berjalan mondar-mandir dengan wajah gusar. Namun, kegusarannya bukan hanya karena kesehatan istrinya, melainkan karena tagihan rumah sakit yang mulai membengkak dan fakta bahwa ia harus meninggalkan rumah sakit untuk mengurus detail akhir pesta pensiunnya. Broto, kamu bisa jaga ibu di sini kan? Tanya Pak Heru pada putra sulungnya yang baru saja datang dengan wajah mengantuk. Broto melirik jam tangannya dengan gelisah. Aduh, ayah, maaf sekali. Malam ini aku ada pertemuan penting dengan kolega bisnis yang juga bakal datang ke pesta ayah nanti malam. Kalau aku nggak datang sekarang, bisa-bisa proyek kita terganggu. Siska juga harus ke salon dan ambil gaun, kan dia yang bakal dampingi ayah menyambut tamu. Siska mengangguk cepat menyetujui ucapan suaminya. Iya, yah. Lagi pula di sini kan sudah ada Yulita. Dia kan pengangguran, waktunya banyak. Biar dia saja yang jaga ibu. Farid juga mendingan bantu ayah di gedung, biar ada laki-laki yang bisa diandalkan di sana. Pak Heru akhirnya menghela napas dan menoleh ke arah Yulita yang sedang duduk di samping ranjang Ibu Anin, membersihkan tangan mertuanya dengan handuk basah. Ya sudah, Yulita. Kamu jaga ibu di sini, pastikan semuanya beres. Farid, kamu ikut ayah sekarang. Masih banyak urusan administrasi pesta yang belum selesai. Farid sebenarnya ingin menolak karena ia mengkhawatirkan kondisi ibunya. Namun Yulita memberikan isyarat dengan matanya agar Farid menuruti keinginan ayahnya demi menghindari keributan baru. Akhirnya, di ruangan yang berbau antiseptik itu, hanya tersisa Yulita dan Ibu Anin yang masih terpejam lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Sepanjang malam, Yulita tidak memejamkan mata sedikit pun. Ia mengganti botol infus, memijat kaki Ibu Anin yang dingin, dan membisikkan doa-doa dengan suara lirih. Sekitar pukul 3 dini hari, Ibu Anin perlahan membuka matanya. Ia menatap Yulita dengan pandangan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang penuh dengan rasa syukur sekaligus kesedihan yang mendalam. Ibu Anin mencoba berbicara, namun suaranya sangat lemah. Ia memberi isyarat agar Yulita mendekat. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Anin merogoh sesuatu dari bawah bantalnya, sebuah catatan kecil yang tampaknya sudah sering dibaca hingga kertasnya agak lusuh. Ia menyelipkan kertas itu ke telapak tangan Yulita dan menutupnya rapat-rapat. Baca nanti. Bisik Ibu Anin dengan suara serak. Yulita yang penasaran, akhirnya membuka kertas itu di bawah lampu temaram ruang rumah sakit. Jantungnya berdegup kencang saat membaca tulisan tangan Ibu Anin yang miring dan tidak beraturan. Di sana tertulis, Yulita, Ibu tahu semuanya. Ibu tahu soal uang kuliah Dina. Ibu tahu soal obat-obat jantung yang kamu beli diam-diam pakai uang pribadimu. Ibu juga tahu setiap malam kamu menangis karena dihina Siska dan ayah. Maafkan ibu yang tidak berdaya membelamu. Yulita menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis agar tidak pecah di tengah kesunyian rumah sakit. Ia tidak menyangka bahwa selama ini Ibu Anin memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap pengorbanan yang ia kira terkubur dalam diam. Ibu tidak perlu minta maaf, bisik Yulita sambil menggenggam tangan mertuanya. Yulita ikhlas melakukan semuanya. Yang penting ibu sembuh. Ibu Anin menggeleng pelan, air mata menetes dari sudut matanya yang sudah berkerut. Ayahmu, dia hanya melihat ke atas. Dia lupa siapa yang menjaga kakinya agar tidak jatuh.
Jangan biarkan mereka terus menyakitimu. Nak, kamu terlalu berharga untuk diperlakukan seperti ini. Momen itu menjadi sangat sakral bagi Yulita. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima dan diakui, meski hanya oleh sang ibu mertua yang sedang terbaring lemah. Namun, pengakuan itu memberinya kekuatan baru. Ia tahu bahwa ia tidak sedang berjuang sendirian. Pagi harinya, saat Siska datang dengan pakaian glamor hanya untuk sekadar memotret Ibu Anin demi konten media sosial dengan caption, "Mohon doanya untuk ibu tercinta." Yulita hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Ia tidak lagi merasa kecil atau terintimidasi oleh kemewahan palsu kakak iparnya. Di dalam saku bajunya, catatan dari Ibu Anin terasa seperti sebuah lencana kehormatan yang jauh lebih berharga daripada tas bermerek manapun. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pak Heru menelepon dengan nada marah, menyuruh Yulita segera kembali ke rumah untuk menyiapkan beberapa hal tambahan untuk pesta nanti malam, karena Ibu Anin sudah dinyatakan stabil dan bisa ditinggal sejenak. Pak Heru tidak peduli bahwa Yulita belum tidur sama sekali. Baginya, kenyamanan para tamu di pesta pensiunnya adalah prioritas utama, jauh di atas keletihan menantunya. Yulita pun bersiap kembali ke medan perang, membawa rahasia besar di tangannya yang suatu saat nanti akan menjadi bom waktu bagi kesombongan keluarga itu. Sinar matahari pagi yang masuk menembus jendela rumah sakit terasa menyakitkan di mata Yulita yang memerah karena tidak tidur semalaman. Belum sempat ia menyesap teh hangat untuk sekadar mengganjal perutnya yang perih, ponselnya bergetar hebat. Nama Pak Heru terpampang di layar dengan panggilan yang terus-menerus masuk. Dengan napas berat dan tangan yang sedikit gemetar, Yulita mengangkat telepon itu, hanya untuk disambut oleh suara bentakan yang sangat keras. Menuntutnya segera kembali ke rumah untuk mengurus persiapan akhir pesta yang dianggap kurang sempurna. Tidak ada satupun kata tanya mengenai kondisi Ibu Anin yang baru saja melewati masa kritis di ruang perawatan. Pak Heru seolah-olah sengaja menutup telinga dan hatinya terhadap kenyataan bahwa istrinya sedang terbaring lemah dengan bantuan alat medis. Baginya harga diri dan martabat di mata kolega lamanya jauh lebih penting daripada nyawa yang sedang berjuang di ruang pemulihan. Sesampainya di rumah, pemandangan yang menyambut Yulita sungguh sangat kontras dengan suasana sunyi dan penuh keprihatinan di rumah sakit. Ruang tengah sudah dipenuhi oleh beberapa orang dari pihak penyelenggara acara yang sibuk lalu lalang. Pak Heru duduk di tengah-tengah mereka seperti seorang raja yang sedang memimpin rapat besar di atas singgasana, dikelilingi oleh contoh dekorasi bunga lili impor dan katalog undangan berlapis emas yang harganya sangat tidak masuk akal untuk ukuran seorang pensiunan. Tanpa menyapa atau menanyakan apakah menantunya sudah makan, Pak Heru langsung memerintahkan Yulita untuk segera menuju dapur dan mengoordinasikan menu makanan yang akan disajikan secara prasmanan nanti malam. Ia mengabaikan fakta bahwa Yulita tampak sangat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa disembunyikan lagi. Farid yang berada di sudut ruangan, tampak sedang memegang kepalanya dengan ekspresi frustrasi yang sangat dalam. Ia segera menghampiri Yulita saat melihat istrinya nyaris tersandung kaki meja. Mencoba mengambil tas istrinya dan membisikkan permohonan maaf yang tulus, karena tidak bisa mencegah ambisi gila ayahnya yang semakin menjadi-jadi. Farid kemudian memberanikan diri mendekat ke meja rapat, mencoba menyuarakan sedikit logika di tengah kegilaan persiapan pesta itu. Dengan suara rendah, Farid memohon agar ayahnya bersedia menyederhanakan acara, karena tagihan rumah sakit Ibu Anin mulai membengkak dan kondisi bisnisnya sendiri sedang tidak stabil. Namun, tanggapan Pak Heru sungguh di luar dugaan. Ia menggebrak meja jati itu dengan sangat keras hingga vas bunga di atasnya bergoyang, menuduh Farid sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih, dan hanya ingin mempermalukannya di depan rekan-rekan direkturnya yang akan hadir. Siska yang baru saja keluar dari kamar dengan mengenakan gaun pesta mewah yang baru ia beli, ikut memanaskan suasana dengan gaya bicaranya yang sombong. Ia menyindir bahwa menantu yang baik seharusnya membawa solusi materi, bukan keluhan yang melemahkan semangat. Siska bahkan dengan sengaja memamerkan daftar belanjaan souvenir kristal yang ia klaim dibiayai sepenuhnya oleh Broto, padahal Yulita tahu persis melalui catatan keuangan yang pernah ia lihat bahwa Broto sedang menunggak cicilan kantornya selama 3 bulan terakhir. Pak Heru semakin terhasut oleh kata-kata manis Siska. Ia mulai membandingkan Farid dengan Broto secara terang-terangan, dan puncaknya, ia kembali menghujamkan kalimat hinaan kepada Yulita. Pak Heru mengatakan bahwa mungkin nasib buruk yang menimpa keuangan keluarga mereka saat ini adalah akibat dari pernikahan Farid dengan wanita yang menurutnya tidak memiliki kasta yang setara dan tidak membawa keberuntungan materi bagi keluarga besar mereka. Mendengar hinaan yang begitu tajam,
Tangan Yulita meremas kuat catatan kecil dari Ibu Anin yang ada di saku bajunya. Ingin rasanya ia menunjukkan bukti-bukti pengorbanan finansialnya saat itu juga untuk membungkam mulut semua orang. Namun ia kembali menahan diri demi menghormati suaminya. Ia melihat bagaimana Farid tertunduk lesu, terpukul hebat oleh kata-kata kasar ayahnya sendiri yang sangat tidak berperasaan. Sepanjang siang itu, Yulita dipaksa bekerja ekstra keras layaknya seorang pelayan di rumah mertuanya sendiri, tanpa ada waktu untuk beristirahat. Ia harus memastikan setiap detail taplak meja, susunan bunga yang harus simetris, hingga kebersihan peralatan perak tetap sempurna di bawah pengawasan tajam Pak Heru dan sindiran pedas Siska yang selalu mencari-cari kesalahannya. Setiap kali Yulita merasa pandangannya kabur dan ingin pingsan karena keletihan yang luar biasa, ia selalu teringat tatapan penuh syukur dan genggaman tangan Ibu Anin semalam. Hal itu menjadi satu-satunya kekuatan batin yang membuatnya tetap bisa berdiri tegak dan melanjutkan pekerjaannya. Pak Heru benar-benar sudah tenggelam dalam obsesi akan kemegahan semu. Ia bahkan memesan tambahan orkestra kecil secara mendadak untuk menyambut tamu di lobi, tanpa peduli sedikitpun dari mana uangnya akan berasal untuk melunasi semuanya. Ia menuntut Farid untuk segera melunasi kekurangan uang muka gedung sore itu, juga tanpa toleransi. Farid yang sudah tidak memiliki simpanan lagi dan baru saja kehilangan proyek besarnya, hanya bisa terdiam mematung di tengah ruangan. Sementara Pak Heru terus mencaci makinya sebagai anak laki-laki yang tidak berguna dan memalukan keluarga. Pesta pensiun itu kini telah berubah menjadi sebuah monumen kesombongan yang dibangun di atas penderitaan, air mata, dan kelelahan orang lain. Yulita hanya bisa mengamati semua kehancuran karakter mertuanya itu dalam diam yang sangat dalam. Ia tahu bahwa kemewahan yang dipamerkan Pak Heru dan Siska hanyalah sebuah istana pasir yang akan segera runtuh tersapu ombak saat kebenaran tentang siapa yang sebenarnya membiayai kelangsungan hidup keluarga ini terungkap di malam puncak nanti. Ambisi Pak Heru telah membutakan segalanya, dan ia sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja menghina dan mengusir secara mental satu-satunya orang yang selama ini menjaga kehormatannya dengan tulus tanpa pernah mengharap pujian. Di tengah hiruk-pikuk persiapan yang semakin mendekati jam pelaksanaan, Siska melihat sebuah kesempatan untuk menancapkan kuku pengaruhnya lebih dalam. Ia mendapati Pak Heru sedang duduk sendirian di ruang kerja, menatap tumpukan tagihan tambahan dari pihak dekorasi dengan wajah yang merah padam. Siska melangkah masuk dengan gaya yang anggun, berpura-pura membawakan segelas air minum hangat. Namun sebenarnya ia sedang membawa racun dalam setiap kata-katanya. Ayah sepertinya lelah sekali. Siska jadi tidak tega melihat ayah harus memikirkan semuanya sendirian, ujar Siska sambil meletakkan gelas itu dengan lembut. Ia kemudian duduk di kursi di hadapan Pak Heru, memasang raut wajah yang penuh keprihatinan palsu. Sebenarnya Siska ragu ingin membicarakan ini, tapi sebagai anak, Siska merasa ayah harus tahu kebenarannya agar ayah tidak terus-menerus kecewa pada Mas Farid. Pak Heru mendongak, matanya yang lelah tampak berkilat penuh rasa ingin tahu. Kebenaran apa maksudmu, Siska? Kamu lihat sendiri kan? Adikmu itu sekarang susah sekali dimintai bantuan. Padahal dulu dia yang paling penurut. Siska menghela napas panjang, sebuah sandiwara yang sangat rapi. Itu dia masalahnya, yah. Sebenarnya Mas Farid itu bukannya tidak punya uang. Proyek yang katanya batal itu? Siska dengar dari teman Mas Broto kalau sebenarnya uangnya sudah cair sebagian besar. Tapi, sepertinya uang itu tidak sampai ke tangan ayah karena ada lubang lain yang harus diisi. Pak Heru mengernyitkan dahi. Lubang apa? Jangan berbelit-belit, Siska. Yulita, yah, bisik Siska dengan nada yang sangat meyakinkan. Beberapa hari lalu, Siska tidak sengaja melihat Yulita sedang menelepon keluarganya di kampung. Dia bicara soal pengiriman uang dalam jumlah besar untuk renovasi rumah orang tuanya dan pembelian sebidang tanah atas nama ibunya. Siska curiga, Yulita sengaja membatasi pemberian Mas Farid ke ayah supaya dia bisa memperkaya keluarganya sendiri di belakang kita semua. Itulah sebabnya mereka selalu akting miskin dan hanya bawa buah-buahan kalau kesini. Wajah Pak Heru seketika berubah menjadi sangat tegang. Urat-urat di lehernya menonjol karena amarah yang mulai membakar. Ia teringat kembali betapa tipisnya amplop yang diberikan Farid sore itu, dan betapa beraninya Farid meminta acara ini disederhanakan dengan alasan biaya rumah sakit. Pak Heru merasa dikhianati oleh anak kandungnya sendiri, karena hasutan seorang menantu yang sejak awal tidak ia sukai. Kurang ajar. Jadi selama ini mereka membohongiku, geram Pak Heru sambil menggebrak meja kerja.
Ayah sudah curiga ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin bisnis Farid jatuh begitu cepat, kalau bukan karena uangnya dikuras oleh istrinya sendiri. Pantas saja Yulita selalu sok rajin di dapur dan jaga Ibu Anin. Itu pasti cuma kedok supaya kita tidak curiga pada uang yang dia curi dari Farid. Siska tersenyum dalam hati, melihat umpannya dimakan mentah-mentah. Sabar, Yah. Jangan dikonfrontasi sekarang. Nanti mereka malah punya alasan untuk kabur. Lebih baik ayah amati saja dulu. Tapi saran Siska, jangan biarkan Yulita merasa di atas angin. Ayah harus tunjukkan siapa yang punya kuasa di rumah ini, terutama di pesta nanti malam. Sementara itu, di lantai bawah, Yulita baru saja selesai membantu tim kebersihan. Ia tidak tahu bahwa namanya baru saja dicemarkan dengan fitnah yang sangat keji. Yulita melangkah menuju dapur untuk menyiapkan obat sore bagi Ibu Anin yang rencananya akan dibawa pulang sebentar untuk menghadiri pesta jika kondisinya memungkinkan. Saat berpapasan dengan Pak Heru di koridor, Yulita mencoba tersenyum dan menawarkan bantuan. Ayah, obat hipertensi ayah sudah Yulita siapkan di meja makan. Jangan lupa diminum ya, Yah, supaya nanti malam ayah tetap fit, ujar Yulita lembut. Namun, alih-alih jawaban terima kasih, Pak Heru justru menepis tangan Yulita dengan kasar saat Yulita mencoba merapikan kerah baju mertuanya. Tidak usah sok peduli. Urus saja dirimu sendiri, dan jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Simpan saja kemunafikanmu itu untuk orang lain, Yulita. Jangan harap kamu bisa membodohiku lagi dengan wajah polosmu itu. Pak Heru berlalu dengan langkah kaki yang menghentak, meninggalkan Yulita yang mematung dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. Air mata Yulita nyaris jatuh. Namun ia segera menghapusnya saat melihat Farid datang menghampiri. Yulita tidak ingin menambah beban pikiran suaminya yang sudah tampak sangat tertekan. Di sudut lain, Siska memperhatikan kejadian itu dengan tatapan puas. Baginya, menghancurkan posisi Yulita adalah cara terbaik agar ia dan Broto tetap menjadi pusat perhatian dan kesayangan Pak Heru. Ia tidak peduli jika fitnahnya akan menghancurkan hubungan ayah dan anak, atau bahkan membahayakan kesehatan Pak Heru yang sedang tidak stabil. Hasutan Siska telah berhasil membuat Pak Heru memandang setiap kebaikan Yulita sebagai sebuah tipu daya. Pak Heru kini telah membulatkan tekad untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi Farid dan Yulita di hadapan semua tamu undangan nanti malam, sebuah rencana yang akan menjadi puncak dari segala penghinaan yang selama ini diterima Yulita. Pesta yang seharusnya menjadi ajang syukur kini telah berubah menjadi panggung eksekusi harga diri di tangan Pak Heru, yang sudah dibutakan oleh kebencian. Malam yang dinantikan Pak Heru akhirnya tiba. Aula besar salah satu hotel berbintang di pusat kota itu, tampak berkilau di bawah siraman cahaya lampu kristal yang mewah. Karangan bunga ucapan selamat berderet rapi di sepanjang selasar, menampilkan nama-nama besar kolega Pak Heru dari perusahaan tempatnya mengabdi. Di tengah ruangan, sebuah panggung kecil didekorasi dengan nuansa emas dan putih, melambangkan kejayaan masa kerja sang tuan rumah. Pak Heru berdiri dengan setelan jas mahal, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan saat menyalami para tamu undangan yang sebagian besar adalah pejabat dan pengusaha. Yulita datang mendampingi Farid dengan penampilan yang sangat sederhana namun tetap bersahaja. Ia mengenakan kebaya lama berwarna krem yang masih tampak rapi, tanpa perhiasan mencolok di leher atau tangannya. Di sisinya, Farid mengenakan jas yang sama dengan yang ia pakai bertahun-tahun lalu, mencoba tetap tegak meski hatinya terasa remuk oleh rentetan kejadian beberapa hari terakhir. Mereka berdiri agak jauh dari barisan utama keluarga, seolah-olah menjadi bayangan di tengah terangnya pesta itu. Di sisi lain, Siska tampil bak primadona malam itu. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala dengan kalung berlian yang berkilauan di lehernya. Ia dan Broto terus menempel pada Pak Heru, membantu memperkenalkan sang ayah kepada tamu-tamu VIP dengan gaya yang seolah-olah merekalah penyelenggara tunggal acara tersebut. Siska sesekali melirik ke arah Yulita dengan senyum kemenangan, seolah ingin menegaskan bahwa kasta mereka jauh berbeda. Saat Pak Heru melihat Farid dan Yulita mendekat untuk memberikan salam kepada salah satu mantan direktur, Pak Heru justru segera memutar tubuhnya. Ia menarik lengan Broto dan Siska untuk diperkenalkan, sementara Farid dan Yulita dibiarkan mematung begitu saja di tengah kerumunan tamu. Penghinaan secara halus itu dirasakan oleh semua orang yang memperhatikannya, membuat suasana di sekitar mereka menjadi canggung. Ini Broto, putra sulung saya yang paling bisa diandalkan.
Dia yang mengatur semua kemewahan malam ini, ujar Pak Heru dengan suara lantang agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini Siska, menantu saya yang luar biasa. Dia sangat paham bagaimana menjaga martabat keluarga kami. Saya beruntung memiliki mereka yang tidak pernah perhitungan soal materi demi kehormatan orang tua. Salah seorang tamu kemudian bertanya tentang Farid yang berdiri tidak jauh dari sana. Pak Heru hanya melirik sekilas dengan tatapan dingin yang dipenuhi kebencian, efek dari hasutan Siska sebelumnya. Oh, itu Farid. Dia sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang kita memang tidak bisa berharap banyak pada semua anak, bukan? Jawab Pak Heru dengan nada yang merendahkan, membuat Farid mengepalkan tangannya di balik saku celana. Di sudut ruangan, Ibu Anin duduk di kursi roda dengan bantuan Dina. Wajahnya masih tampak sangat pucat, namun matanya terus mengikuti gerak-gerik Yulita. Ibu Anin berkali-kali memberi isyarat agar Yulita mendekat. Namun setiap kali Yulita hendak melangkah, Pak Heru selalu memberikan tugas-tugas kecil yang tidak penting melalui pelayan hotel hanya untuk memastikan Yulita tetap sibuk dan jauh dari pusat perhatian. Yulita diminta memeriksa stok minuman di belakang, mengecek kebersihan toilet tamu, hingga mengurus piring-piring kotor yang menumpuk. Yulita melakukan semuanya tanpa keluhan. Ia bergerak dengan tenang, membawa piring kotor melewati tamu-tamu yang menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya. Beberapa tamu yang mengenal Yulita sebagai menantu Pak Heru mulai berbisik-bisik, mengira bahwa Yulita memang sengaja dijadikan pembantu di pesta mertuanya sendiri karena tidak mampu memberikan kontribusi uang. Desas-desus itu menyebar cepat di aula pesta, menambah beban mental yang sangat berat bagi Yulita. Di tengah kesibukannya, Yulita sempat berpapasan dengan Dina. Adik bungsu Farid itu menggenggam tangan Yulita dengan mata berkaca-kaca. Mbak Yulita, maafkan ayah. Aku tahu semuanya, Mbak. Seharusnya aku yang bicara sekarang, bisik Dina dengan nada bersalah. Namun, Yulita hanya menggeleng dan mengusap pundak Dina, memintanya untuk tetap menjaga Ibu Anin agar tidak kelelahan. Ketegangan semakin memuncak saat waktu menunjukkan pukul 9 malam, saatnya bagi Pak Heru untuk memberikan pidato puncak. Pak Heru melangkah naik ke podium dengan langkah yang sangat angkuh. Ia berdiri di sana, menatap ratusan orang yang hadir, merasa dirinya berada di puncak dunia. Di barisan depan, Siska dan Broto duduk di meja utama dengan wajah bangga, sementara Farid dan Yulita berdiri di barisan paling belakang, di dekat pintu keluar, seolah-olah mereka bukan bagian dari keluarga inti. Pak Heru mulai berbicara tentang keberhasilannya selama puluhan tahun, tentang bagaimana ia membesarkan anak-anaknya hingga menjadi orang sukses. Namun, arah bicaranya mulai berubah ketika ia mulai menyinggung soal bakti anak dan menantu. Suasana aula yang tadinya riuh perlahan menjadi sunyi senyap. Pak Heru mencari keberadaan Yulita dan Farid dengan matanya, dan saat menemukannya, sorot matanya berubah menjadi sangat tajam. Aura permusuhan terpancar jelas dari atas podium, membuat para tamu mulai saling pandang, menyadari bahwa sebuah drama besar keluarga akan segera meledak di depan mata mereka. Yulita hanya bisa menunduk, memegang catatan kecil di sakunya, bersiap untuk hantaman kata-kata yang ia tahu akan segera keluar dari mulut ayah mertuanya. Pesta pensiun itu bukan lagi sekadar perayaan, melainkan awal dari kehancuran sebuah kebohongan besar yang telah lama menyelimuti keluarga Pak Heru. Suara riuh rendah di dalam aula hotel seketika senyap saat Pak Heru mengetukkan mikrofon, memberikan tanda bahwa pidato utamanya akan segera dimulai. Ia berdiri tegak di balik podium yang dihias bunga-bunga segar, menatap seluruh tamu undangan dengan binar mata yang penuh keangkuhan. Cahaya lampu sorot hanya terfokus padanya, membuat sosoknya tampak begitu berkuasa di malam pensiunnya ini. Di meja paling depan, Siska dan Broto duduk dengan posisi tegap, memasang wajah paling cerah seolah-olah merekalah bintang utama di samping Pak Heru. Sementara itu, di barisan paling belakang, di dekat pintu keluar yang remang-remang, Yulita dan Farid berdiri bersisian, nyaris tidak terlihat oleh sebagian besar tamu. Pak Heru memulai pidatonya dengan menceritakan perjalanan karirnya yang gemilang. Namun tak butuh waktu lama bagi suaranya untuk berubah menjadi nada yang lebih personal dan penuh penekanan. Ia mulai berbicara tentang nilai sebuah kesuksesan yang menurutnya selalu berbanding lurus dengan kemampuan materi. Siska melirik arah belakang, ke arah Yulita, dengan senyum tipis yang penuh arti. Ia tahu bahwa racun fitnah yang ia tebar sore tadi akan segera membuahkan hasil di depan ratusan pasang mata ini. Bagi saya, masa pensiun bukan hanya soal berhenti bekerja,
Suara Pak Heru menggelegar melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ruangan. Tapi ini adalah waktu untuk memanen bakti dari anak dan menantu. Saya bangga memiliki anak seperti Broto dan menantu seperti Siska. Mereka adalah contoh nyata bagaimana sebuah keluarga seharusnya berjalan. Mereka tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Mereka selalu mendahulukan kebutuhan orang tua di atas segalanya dengan dukungan materi yang luar biasa. Pak Heru berhenti sejenak, menarik napas panjang sementara matanya mencari-cari keberadaan Farid dan Yulita di kerumunan. Saat pandangannya mengunci sosok Yulita yang berdiri tenang dengan kebaya sederhananya, wajah Pak Heru mengeras. Amarah yang sudah dipupuk oleh hasutan Siska kini meledak dalam kalimat yang sangat tidak terduga dan sangat menyakitkan. Namun, saya juga belajar satu hal pahit malam ini, lanjut Pak Heru dengan nada yang mendadak tajam dan dingin. Bahwa tidak semua orang yang masuk ke keluarga ini memiliki ketulusan yang sama. Ada yang hanya datang dengan tangan kosong, bahkan berani menyembunyikan rezeki untuk kepentingan keluarganya sendiri di kampung sementara membiarkan mertuanya kesusahan. Maka, di depan kalian semua, kolega dan sahabat saya ingin menegaskan satu hal agar tidak ada lagi keraguan. Pak Heru mencengkeram pinggiran podium, suaranya naik 1 oktav. Di hari tua saya ini, yang kuakui menantu hanya mereka yang memberiku uang setiap bulan. Yang kuakui sebagai bagian dari keluarga Heru hanyalah mereka yang terbukti baktinya secara nyata, bukan mereka yang hanya bisa membawa janji kosong dan kepura-puraan. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Suasana aula yang tadinya hening kini berubah menjadi bisik-bisik yang riuh. Ratusan pasang mata seketika menoleh ke arah belakang, ke arah Yulita dan Farid. Pandangan para tamu undangan yang tadinya netral, kini berubah menjadi tatapan menghina, sinis, dan penuh penghakiman. Mereka menatap Yulita seakan-akan wanita itu adalah parasit yang sedang diusir secara terhormat dari ruangan tersebut. Beberapa rekan Pak Heru bahkan menggelengkan kepala, merasa prihatin sekaligus jijik melihat menantu yang tidak tahu diri, yang baru saja disindir secara terang-terangan oleh sang tuan rumah. Siska menutup mulutnya dengan tangan, berpura-pura terkejut namun matanya memancarkan kepuasan yang luar biasa. Ia melihat Yulita yang berdiri mematung, wajahnya pucat pasi namun tidak meneteskan air mata sedikitpun. Di sampingnya, Farid berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Rahangnya mengeras, dan tangannya mengepal begitu kuat hingga urat-urat di lengannya menonjol. Farid tidak pernah menyangka ayahnya akan tega mempermalukan istrinya sedalam ini di depan publik, hanya demi pengakuan materi yang semu. Di sudut lain, Ibu Anin tampak menangis sesenggukan di kursi rodanya. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk memanggil Pak Heru, namun suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk bisikan tamu. Dina yang berdiri di samping ibunya, menatap ayahnya di podium dengan pandangan yang tidak lagi penuh rasa hormat, melainkan penuh dengan rasa muak. Yulita merasa seolah-olah lantai yang ia pijak akan runtuh. Hinaan itu begitu nyata, begitu publik, dan begitu menghancurkan harga dirinya sebagai seorang wanita yang selama ini telah mengorbankan segalanya dalam diam. Ia bisa merasakan tatapan mengusir dari seluruh ruangan, seolah-olah ia adalah noda di tengah kemewahan pesta itu. Namun, di tengah badai penghinaan itu, Yulita merasakan sebuah genggaman tangan yang sangat kuat dari Farid. Suaminya menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan kobaran api keberanian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Farid tidak lagi menunduk. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk melangkah maju, memecah kesunyian yang mencekam itu dengan kebenaran yang akan membalikan segalanya. Detik itu juga, Yulita tahu bahwa kesabarannya telah cukup, dan suaminya tidak akan lagi membiarkan martabat istrinya diinjak-injak, bahkan oleh ayahnya sendiri. Farid melepaskan genggaman tangannya dari Yulita, namun bukan untuk meninggalkan istrinya. Dengan langkah yang mantap dan rahang yang mengeras, ia berjalan membelah kerumunan tamu yang masih berbisik-bisik mencemooh. Setiap langkah Farid terasa begitu berat namun penuh penekanan, hingga akhirnya ia sampai di depan panggung. Tanpa meminta izin, Farid naik atas podium, berdiri tepat di samping ayahnya yang masih menatapnya dengan pandangan merendahkan. Pak Heru terkejut melihat keberanian putranya, namun ia justru tersenyum sinis, mengira Farid akan bersimpuh memohon maaf di depan semua orang. Namun, Farid justru meraih mikrofon cadangan dan memberi isyarat kepada operator di pojok ruangan untuk mematikan musik latar. Seketika, aula megah itu menjadi sunyi senyap, menyisakan suara napas ratusan orang yang menunggu drama selanjutnya.
Ayah benar. Suara Farid menggema, tenang namun bergetar oleh emosi yang ia tahan sekuat tenaga. Uang adalah bukti bakti bagi ayah. Dan selama ini, ayah selalu mengukur harga diri seseorang dari seberapa tebal amplop yang mereka berikan. Maka malam ini, di depan semua kolega ayah, izinkan saya meluruskan logika yang menurut ayah sangat hebat itu. Pak Heru mengerutkan kening, mulai merasa tidak nyaman. Siska yang duduk di depan mulai tampak gelisah dan mencoba memberi kode agar Farid turun, namun Farid mengabaikannya. Ayah memuji Mas Broto dan Mbak Siska karena uang mereka. Tapi apakah ayah tahu bahwa setiap kali mereka memamerkan kemewahan di depan ayah, ada seseorang yang diam-diam menutupi kekurangan cicilan rumah mereka agar nama baik mereka tidak hancur di ban? Orang itu adalah Yulita, istri yang baru saja ayah sebut tidak membawa apa-apa ke keluarga ini. Bisikan di ruangan itu kembali riuh, namun kali ini nada bicaranya berubah menjadi keterkejutan. Siska mendadak pucat pasi, ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap tamu di sekelilingnya. Farid melanjutkan dengan suara yang semakin lantang. Ayah bangga karena Dina bisa kuliah kedokteran dan mengira itu adalah hasil beasiswa. Kenyataannya, tidak ada beasiswa itu, ayah. Yulitalah yang menyerahkan seluruh tabungan masa lajangnya, hasil kerjanya siang dan malam sebagai editor, agar adik bungsu saya bisa meraih mimpinya. Dia melakukannya tanpa ingin ayah tahu, karena dia tidak ingin ayah merasa gagal sebagai ayah saat investasi ayah jatuh 2 tahun lalu. Dina, yang berdiri di samping kursi roda Ibu Anin, mulai terisak. Ia maju beberapa langkah dan mengangguk pelan ke arah kerumunan, membenarkan setiap kata kakaknya. Pak Heru mulai gemetar, tangannya yang memegang pinggiran podium tampak memutih. Dan yang paling penting, Farid menatap tajam ke mata ayahnya yang kini mulai berkaca-kaca. Ayah bisa berdiri gagah malam ini bukan karena suplemen mahal pemberian Siska, tapi karena setiap hari Yulita memasak menu khusus tanpa garam dan lemak untuk menjaga jantung ayah. Dia yang menggendong ibu ke kamar mandi saat kami semua sibuk bekerja. Dia yang menyisihkan uang belanjanya untuk membeli vitamin ibu yang mahal, karena asuransi tidak menanggungnya. Jika kriteria menantu hanya soal angka di rekening, maka saya nyatakan malam ini saya gagal menjadi anak. Karena bagi saya, ketulusan istri saya jauh lebih mulia daripada tumpukan uang yang ayah doakan. Farid menunjuk ke arah Yulita yang masih berdiri di belakang dengan mata berkaca-kaca. Istri saya memberikan hal yang tidak bisa ayah beli dengan uang pensiun ayah sekalipun. Dia memberikan nyawanya, waktunya, dan kasih sayangnya tanpa pernah meminta pengakuan. Dia membiarkan dirinya dihina agar ayah tetap merasa hebat di rumah ini. Tapi mulai malam ini, saya tidak akan membiarkan satu orang pun, termasuk ayah, menginjak harga dirinya lagi. Seluruh ruangan terdiam membisu. Tidak ada lagi bisikan sinis, yang ada hanyalah rasa malu yang mendalam dari para tamu yang tadi sempat meremehkan Yulita. Pak Heru terduduk lemas di kursi di atas panggung, wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini berubah menjadi bayangan penyesalan yang sangat dalam. Ia menatap tangannya sendiri, menyadari bahwa semua kenyamanan yang ia nikmati selama ini ternyata dibayar dengan air mata menantu yang baru saja ia usir secara lisan. Farid meletakkan mikrofon itu dengan pelan namun terdengar, seperti dentuman keras di tengah kesunyian. Ia tidak menunggu reaksi ayahnya, tidak juga menunggu tepuk tangan. Ia turun dari panggung, berjalan kembali ke arah istrinya, dan merangkul bahu Yulita dengan penuh perlindungan. Logika yang ia sampaikan barusan telah menampar bukan hanya Pak Heru, tapi seluruh keluarga yang selama ini buta karena harta. Di tengah aula yang membeku itu, kebenaran akhirnya berdiri lebih tinggi daripada kemewahan semu yang dipuja-puja. Kesunyian yang menyelimuti aula hotel itu terasa begitu pekat, seolah oksigen di dalam ruangan mewah tersebut mendadak hilang. Farid berdiri tegak di samping Yulita, merangkul bahu istrinya dengan sangat erat, memberikan perlindungan yang selama ini ia tahan demi menjaga perasaan ayahnya. Yulita tidak lagi menunduk. Meski matanya masih basah oleh sisa air mata, ia menatap ke depan dengan pandangan yang jernih. Ia tidak merasa menang, namun ia merasa bebas. Beban rahasia yang ia pikul bertahun-tahun telah diangkat oleh suaminya sendiri dengan cara yang paling terhormat. Pak Heru masih terduduk lemas di kursinya di atas podium. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini pucat pasi, seperti kertas putih yang diremas. Ia menatap ke arah meja depan, ke arah Broto dan Siska yang kini saling sikut dan berbisik gelisah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani naik ke panggung
untuk menopang tubuh Pak Heru yang gemetar. Mereka justru sibuk menutupi wajah dari pandangan para tamu yang mulai melemparkan tatapan sinis. Logika, uang adalah segalanya, yang selama ini dipuja Pak Heru baru saja runtuh berkeping-keping di depan matanya sendiri. Farid, Yulita tunggu. Suara Pak Heru terdengar parau, nyaris seperti bisikan yang putus-putus. Ia mencoba bangkit, tangannya menggapai udara seolah ingin menarik kembali anak dan menantunya yang kini sudah berbalik arah menuju pintu keluar. Ayah tidak tahu. Farid menghentikan langkahnya sejenak, namun ia tidak menoleh ke arah podium. Ayah memang tidak tahu, karena ayah tidak pernah mau melihat dengan hati. Ayah hanya melihat dengan angka. Dan sekarang, setelah ayah tahu bahwa angka-angka itu ternyata semu, silakan ayah nikmati sisa pesta ini dengan orang-orang yang ayah anggap berbakti karena uangnya. Tiba-tiba, Dina melangkah maju dari samping kursi roda Ibu Anin. Ia mendekati kakaknya dan Yulita, lalu memeluk Yulita dengan sangat erat di hadapan semua tamu. Terima kasih, Mbak Yulita. Terima kasih karena sudah menjadi kakak yang lebih nyata daripada mereka yang sedarah denganku. Aku tidak akan pernah lupa siapa yang membukakan jalan untuk mimpiku saat semua orang menutup pintu. Ibu Anin pun menggerakkan kursi rodanya perlahan. Dengan sisa kekuatannya, ia meraih tangan Yulita dan menciumnya. Air mata Ibu Anin jatuh ke punggung tangan Yulita. Sebuah restu dan pengakuan yang lebih dari cukup bagi Yulita. Pergilah, nak, bisik Ibu Anin dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka. Cari kebahagiaan kalian sendiri. Jangan biarkan racun di rumah ini menghancurkan ketulusanmu. Ibu akan selalu bersamamu dalam doa. Siska yang merasa posisinya terpojok, mencoba berteriak dari kursinya. Ini semua pasti akal-akalan Yulita. Dia pasti sudah mencuci otak Farid. Namun, teriakannya segera dibungkam oleh tatapan dingin dari salah seorang mantan direktur yang merupakan kolega lama Pak Heru. Cukup, Siska, ujar pria tua itu dengan suara berat. Malam ini kami semua belajar bahwa kehormatan seorang pensiunan tidak ditentukan oleh seberapa mewah pestanya, tapi oleh seberapa besar rasa hormat anak menantunya saat ia tidak lagi memiliki jabatan. Dan sepertinya, Pak Heru baru saja membuang satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Pak Heru tertunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat menyadari bahwa kolega-koleganya kini justru menaruh hormat pada Yulita yang berjalan keluar, bukan padanya yang berdiri di podium emas. Ia melihat Broto dan Siska mulai berdiri, namun bukan untuk menghampirinya, melainkan untuk segera meninggalkan aula karena malu. Di saat Pak Heru paling membutuhkan sandaran, anak dan menantu yang ia puja karena uang bulanan, itu justru pergi menyelamatkan harga diri mereka masing-masing. Yulita dan Farid terus berjalan keluar meninggalkan kemilau lampu kristal dan aroma mawar impor yang tadi terasa mencekik. Begitu sampai di luar gedung, udara malam yang dingin menyambut mereka, terasa sangat segar menyentuh kulit. Farid melepaskan jasnya dan menyampirkannya ke bahu Yulita. Maafkan aku karena butuh waktu lama untuk melakukan ini, Yulita, bisik Farid sambil mengecup kening istrinya. Yulita tersenyum, senyuman yang paling tulus yang pernah Farid lihat. Tidak apa-apa, Mas. Ketulusan tidak pernah butuh panggung, tapi kebenaran memang butuh waktu untuk bicara. Sekarang, ayo kita pulang ke rumah kita yang sederhana. Tempat di mana kita tidak perlu membayar untuk diakui sebagai manusia. Mereka berjalan menuju mobil tua mereka yang terparkir jauh di sudut hotel, meninggalkan kemegahan palsu di belakang. Pak Heru mungkin masih memiliki uang pensiun yang cukup, namun ia baru saja menyadari bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian yang sangat mahal harganya. Pesta itu berakhir bukan dengan tepuk tangan meriah, melainkan dengan keheningan yang menampar logika siapapun yang berani merendahkan ketulusan hanya demi tumpukan harta. Yulita telah menang, bukan dengan cara membalas hinaan, tapi dengan cara membiarkan kebaikan bicaranya sendiri saat dunia mencoba membungkamnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menggetarkan di aula hotel itu. Kehidupan di rumah kecil Yulita dan Farid kini terasa jauh lebih tenang dan penuh cahaya. Tidak ada lagi suara sindiran yang tajam, atau tekanan untuk selalu tampil mewah di depan orang lain. Sejak malam itu, Farid mengambil keputusan besar untuk membatasi jarak dengan ayahnya, bukan karena dendam, melainkan untuk menjaga kesehatan mental istrinya yang sudah terlalu lama menderita dalam diam. Keajaiban justru datang dari arah yang tidak terduga.
Salah satu kolega Pak Heru yang hadir di pesta pensiun malam itu, seorang pengusaha senior bernama Pak Wijaya, merasa sangat terkesan dengan integritas Farid yang berani membela istrinya di depan publik. Pak Wijaya menghubungi Farid secara pribadi dan menawarkan kerja sama proyek besar yang jauh lebih stabil daripada bisnis Farid sebelumnya. Kejujuran dan keberanian Farid malam itu ternyata menjadi magnet bagi rezeki yang lebih berkah. Kini, Farid tidak lagi harus bekerja sampai larut malam dengan beban pikiran yang berat, dan Yulita pun bisa menjalankan pekerjaannya sebagai editor dengan hati yang riang. Di sisi lain, suasana di rumah besar Pak Heru berubah menjadi sangat kontras. Rumah yang dulu selalu riuh dengan rencana-rencana pesta mewah itu, kini terasa sunyi dan dingin. Tanpa kehadiran Yulita yang biasanya mengatur segala kebutuhan rumah tangga secara detail, rumah itu mulai tampak tidak terurus. Pak Heru seringkali jatuh sakit karena pola makannya tidak lagi terjaga. Siska dan Broto yang dulu dipuja karena uang bulanannya, kini semakin jarang berkunjung. Sejak